tetap waspadalah, sebab telah larut malam, kelam bertambahlah. Hai, jagalah pelita dan janganlah cemas, berjaga dan berdoa, telah datang pelepas. Beri lampu terus bernyala dan tambah minyaknya, janganlah putus asa, tetap bersiaplah. Pengawal di dewala memandang ke masjid, menanti datang fajar yang hilangkan pedih. Sering ku tanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku makin senja, jiwa letihku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, seri meratap mengaluh. Dengarlah Tuhan doa dan keluh, biar ku tentram meskipun dalam kemelut. Dikala matahari terbenam, ketika datang mempelai, apakah suluku tetap terang, menyambut dengan baik? Apakah hatiku tak bergemar tinggalkan dunia yang penuh
Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Umat Tuhan yang terkasih, dimanapun saudara berada saat ini, di rumah maupun di rumah sakit, yang berada di dalam maupun luar negeri, selamat hari Minggu. Marilah sambut panggilan Tuhan, Allah sumber hidup kita. Dialah yang mencukupkan yang miskin, mengenyangkan yang lapar, menyembuhkan yang buta, dan memulihkan yang penat. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mulia
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, mendengar dan berkata-kata adalah dua hal penting yang akan terus mempengaruhi dinamika kehidupan kita. Apa yang kita dengar akan mempengaruhi apa yang kita pikirkan, lalu kemudian mempengaruhi apa yang akan kita ucapkan dan lakukan. Idealnya tentu saja kita ingin selalu mendengar, mengatakan, dan melakukan hal yang baik. Meskipun hal itu tidak selalu terjadi. Ada banyak hal yang memengaruhi sikap kita dalam merespon informasi yang kita dengarkan. Tidak selalu dapat kita respon dengan tindakan yang tepat. Pada hari ini dalam tema pandai mendengar dan berkata-kata yang benar, kita akan belajar dari dua tokoh besar Alkitab, yaitu Nabi Amos dan Raja Herodes, dalam respon kebenaran yang mereka dengarkan. Kita akan melihat bagaimana perbedaan cara mereka merespon kebenaran yang telah mereka ketahui dan dampaknya pada keputusan etis mereka atas kehidupan. Sebelum kita mengulasnya di dalam pemberitaan firman, mari kita akan akui dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan di dalam doa pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk indera pendengaran yang Kau karuniakan bagi kami. Kelengkapan, kekurangan, dan kelebihannya, kami percaya Engkau sediakan seturut dengan karya dan kemuliaan-Mu bagi kami. Melalui pendengaran ini, bahkan melalui indera yang lain, kami telah menerima firman-Mu. Maka kami ingin senantiasa berpaut dan merespon kebenaran-Mu dengan melakukan apa yang benar. Meskipun di dalam perjalanannya kami seringkali gagal, kami ragu, takut, cemas, dan kurang konsisten dalam mengerjakan panggilan kami. Kami menyesal sebab apa yang telah kami dengar, lihat, dan rasakan tentang ketidakadilan, bencana, kekerasan, dan kerapuhan lainnya, tidak selalu mendorong kami untuk mengerjakan apa yang baik dan benar menurut kehendak-Mu. Bahkan ada kalanya kami justru mempergunakan kondisi itu sebagai celah untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu. Kesadaran kami untuk terus fokus pada firman-Mu mudah terpecah ketika tantangan dan kesulitan menerpa kami. Kami menyerah, berbalik arah, lari dari kasih-Mu. Tuhan, jauhlah Engkau kiranya dari keengganan untuk mendengarkan seru tobat kami. Sebab hanya kepadamu-lah kami berseru. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami.
Di dalam nama-Mu yang kudus dan berkuasa, kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan carang yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar pun kusudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita meminta pertolongan Tuhan agar pembacaan firman Tuhan pada saat ini sungguh dapat kita renungkan dan kita lakukan juga dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menyatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kalau pada hari ini kami masih bisa mendengar firman Tuhan. Kiranya firman yang Tuhan perdengarkan pada hari ini dapat menguatkan dan mengingatkan kami. Tolong kami para hamba-hamba Tuhan yang dipercaya untuk menyampaikan sabda Tuhan. Para lektor yang membacakan sabdamu, Kantoria yang pada saat ini mendaraskan sabdamu, kami percaya Tuhan menguatkan kami dan juga hamba-Mu, agar kami semua yang sungguh tidak layak ini Engkau pakai untuk mendapat menyampaikan sabda-Mu. Dan berkati agar kami semua juga dapat mendengar dan juga melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama,
Bacaan pertama terambil dari kitab Amos, pasal 7, ayat yang ke-7 sampai ke-15. Amos pasal 7, ayat ke-7 sampai ke-15. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan ditindaskannya, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, cahirlah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub, Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub, Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, damai dan keadilan bercium-ciuman, dari bumi akan tumbuh kesetiaan, dan keadilan menjenguk dari langit. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub, Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Bahkan Tuhan akan memberi kebaikan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan kan berjalan di hadapannya, dan jejak kakinya akan jadi jalan. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub, Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Bacaan kedua terambil dari Efesus pasal yang pertama,
ayat yang ketiga sampai ke-14. Efesus pasal pertama, ayat ketiga sampai ke-14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengkaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, pembacaan Injil saat ini terambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pada pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-29. Injil Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-29. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yohanes Pembaptis dibunuh. Demikian firman Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam Dia. Yang lain mengatakan Dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan Dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, Dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci,
Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Jemaat Tuhan, demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Kita yang disebut sebagai orang yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda Tuhan, menyimpannya di dalam hatinya, dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Adon Syukmana dan saya pendeta di Gereja Kristen Indonesia dengan basis pelayanan GKI Gatot Subroto Purwokerto. Saya mempunyai seorang istri bernama Yohana Purwanti. Dan saat ini kami dikaruniai seorang anak yang berusia 9 tahun. Anak saya bernama Felisa Shema. Nama pertama dari anak saya, yaitu Felisa, itu dipilih oleh istri saya. Waktu saya bertanya apa alasannya kok pilih nama Felisa, ia menceritakan kepada saya bahwa nama itu punya arti yang baik dan indah. Kalau dilihat dari bahasa Latin, Felisa itu berasal dari kata Felix yang artinya baik atau indah, yang artinya beruntung. Maaf, saya lupa ya. Beruntung atau gembira. Jadi kata Felisa itu diambil dari kata Latin Felix yang artinya beruntung atau gembira atau sukacita. Namun kalau dari kata Inggris, dari bahasa Inggrisnya, Felisa itu ternyata dari kata fairy. Fairy itu artinya peri kecil. Atau juga bisa faith yang artinya
iman. Jadi kalau di Indonesia kan Felix, Ferry, Faith itu menjadi Felisa. Ya. Istri saya menjelaskannya mantap sekali. Dan ketika dia menjelaskan saya mantuk-mantuk. Tanda bahwa saya setuju. Tapi dalam batin saya mikir Bapak Ibu. Bagaimana satu kata dari bahasa Latin, dua kata dari bahasa Inggris, Felix, lalu kemudian Ferry, lalu kemudian Faith, itu digabung menjadi satu dalam bahasa Indonesia, kata Felisa. Ya memang ini pakai jurus rotok mekso, pakai jurus cucok-cucokan. Tapi saya setuju dengan kata itu. Karena kata itu bagi saya indah dan baik. Jadi kan ada harapan dari orang tuanya bahwa anak perempuan saya ini akan secantik peri. Wah, gitu ya. Lalu kemudian bukan hanya cantik, tetapi dia juga punya iman yang kuat. Sehingga dalam hidupnya dia merasa sukacita dan dia beruntung dalam kehidupannya. Seorang peri cantik yang mempunyai iman sehingga dia beruntung dan gembira. Waduh, kira-kira begitulah harapan dari penamaan nama Felisa. Nah, saya sendiri menambahkan kata kedua, yaitu Shema. Kata yang dalam bahasa Ibrani artinya mendengar. Dan katanya kalau dalam bahasa Inggris artinya to listen. Karena kata mendengar itu dalam bahasa Inggris ada dua, listen dan hear. Tapi kata Shema itu bermaksud menunjuk pada kata to listen. Bapak Ibu, sebetulnya sudah sejak di bangku kuliah yang dulu bernama STT Jakarta, saya jatuh cinta dengan kata Shema. Kata pertama dari kredo atau pengakuan iman bangsa Israel. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allahmu, Tuhan itu satu. Satu bukan hanya soal jumlah, tetapi satu adalah satu-satunya yang terutama dalam hidup kita. Itu terdapat di dalam Ulangan 6 ayat 4. Saya senang sekali dengan kredo ini, pengakuan iman ini. Jadi kalau ada kesempatan untuk mengatakan dan mengucapkannya dalam bahasa Ibrani, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, saya pasti akan mengucapkannya dan memberitahu. Jadi seolah-olah kan orang nganggapnya saya tahu banget gitu dengan bahasa Ibrani. Padahal ya saya taunya cuma itu, sudah nggak ada lagi yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, alasan saya menambahkan kata Shema pada kata kedua dari nama anak saya itu bukan juga karena saya suka saja, tetapi saya memang punya harapan besar Bapak Ibu. Supaya dalam hidup anak saya ini dia bisa Shema, dia bisa listen, dia bisa memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya untuk sekedar hear, ya, mendengar secara mendengar saja begitu. Ketika saya coba googling dalam cambridgedictionary.org, kata to hear itu berarti sebuah proses mendengar yang terjadi secara natural atau tanpa disengaja. Sedangkan kata listen adalah sebuah proses mendengar yang dilakukan dengan tindakan yang didasari pada kesadaran penuh
yang dilakukan dan disadari dengan kesadaran yang penuh dan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh. Sehingga kalau to hear itu mendengar sekedarnya saja, ya sekedar lewat saja. To listen itu lebih ke menyimak dengan sungguh-sungguh. Proses yang disengaja dengan sungguh-sungguh. Sehingga akhirnya terjadi perubahan yang baik. Baik dari perkataannya, juga baik dari perbuatannya. Dari orang yang listen tadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil tadi, sebuah cerita tentang bagaimana Herodes kemudian memenggal kepala Yohanes Pembaptis tadi, kata to hear dan to listen pernah dipakai di dalam satu kalimat, dalam satu ayat yang sama, yaitu Markus 6 ayatnya yang ke-20. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Ada dua kata mendengar di sana. Apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya terombang-ambing. Kata mendengar yang pertama. Dan kata mendengar yang kedua, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Kata mendengar yang kedua. Bapak Ibu, dalam Alkitab terjemahan New International Version tertulis demikian. When Herod atau Herodes heard John, he was greatly puzzled. Yet he liked to listen to him. Jadi menarik Bapak Ibu. Ketika Herodes to hear, mendengar Yohanes dengan tidak sengaja ini, itu membuat hati Herodes bimbang. Merasa tidak nyaman, tidak enak. Ya. Mungkin saja hal ini terjadi karena pada saat itu Herodes dengan tidak sengaja mendengar teguran, amarah, kecaman Yohanes Pembaptis yang mengecam bahwa Herodes sedang melakukan tindakan yang tidak disukai oleh Allah. Ya memang kita tahu Herodes memang melakukan sebuah tindakan yang tidak disukai oleh Allah, yaitu memperistri istri dari saudaranya sendiri. Wah, itu kekejian di mata Tuhan. Di satu sisi kita melihat Herodes kesel. Herodes marah karena dia ditegur. Tetapi di sisi lain ternyata Herodes mempertimbangkan, menyimak teguran tersebut. Listen. Dia mendengarkan dengan seksama. Dia mempertimbangkan dengan sesama. Menariknya Bapak Ibu, ketika Herodes merenungkan dengan sungguh-sungguh, mencoba mengambil waktu untuk to listen, untuk mendengarkan dan menyimak dengan sungguh-sungguh, ternyata Alkitab mengatakan Herodes menyukainya. Menarik ya. Dia ditegur, dia dimarahi. Dia mungkin dengan tegas dan mungkin juga dengan kasar mungkin. Dia tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi Bapak Ibu, di sana Alkitab mengatakan ketika dia listen, ketika dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menyimak dengan sungguh-sungguh, menyimak dengan baik, ternyata Herodes menyukainya. Herodes senang. Ada ketenangan di sana. Hal ini sangat mungkin terjadi karena di dalam permenungannya itu, sekalipun hatinya gusar, sekalipun hatinya sakit, ditegur oleh Yohanes Pembaptis, Herodes menemukan hal-hal yang baik. Herodes menemukan kebenaran yang membuat hatinya tentram sehingga dia senang dengan hal-hal seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis
membuat dia menyadari kebodohan-kebodohannya dan mencoba menyadarkan Herodes untuk tidak melakukan kebodohan-kebodohannya lagi. Nah, kalau kita melihat kembali Mazmur yang didaraskan pada hari ini Bapak Ibu, bukankah di dalam Mazmur 85 ayat 9 di sana tertulis, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan kembali kepada kebodohan. Kita melihat di ayat yang ke-9 tadi kita membaca, aku mau mendengar, I will listen. Dan ketika saya mencoba melihat dalam bahasa aslinya, ternyata pemazmur memakai kata shema, kata dasar shema. I will listen. Saya mau mendengar firman Allah. Karena firman Allah itu membawa kedamaian supaya orang itu tidak kembali kepada kebodohan-kebodohannya. Pantas saja Herodes menyukainya. Karena Herodes, biar kata gitu-gitu tuh, biar kata dia melakukan sesuatu yang tidak baik, tapi dia mau mencoba untuk melakukan proses mendengar, listen dengan baik. Tapi persoalannya, kenapa ya Herodes yang sudah mau listen nih, yang sudah mau shema, yang sudah mau menyimak dengan sungguh-sungguh, tapi kenapa dia tetap melakukan hal yang jahat? Bahkan melakukan hal yang lebih jahat, yaitu tega-teganya memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Sekalipun hal itu bukanlah sesuatu yang ia inginkan. Mengapa hal itu dilakukan oleh Herodes? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disinilah kita diingatkan dalam bacaan kedua kita. Efesus 1 ayat 13 berkata demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Bapak Ibu, Efesus 1 ayat 13 ini mengingatkan kepada kita bahwa ternyata supaya kita bukan cuma menyukai seperti Herodes, namun tidak melakukannya, tidak cukup hanya untuk menyimak saja. Tidak cukup hanya untuk listen saja. Tidak cukup dengan usaha kita saja. Kenapa begitu? Karena siapakah kita manusia yang rapuh ini? Ya walaupun kita tidak memperistri istri dari saudara kita seperti Herodes, tapi mungkin kita melakukan kejahatan dan kekejian-kekejian yang lain. Karena kembali lagi, kita adalah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kita tidak bisa dengan jumawa mengatakan bahwa saya mau dan saya siap untuk melakukan perintah atau pelaku firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Siapakah kita yang dapat memastikan bahwa firman yang kita dengar dan perhatikan itu pasti akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka dalam Efesus 1 ayat 13 tadi kita diingatkan bahwa Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk dapat melakukannya. Bahwa Roh Kuduslah yang memateraikan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bahwa ada upaya Roh Kudus yang memampukan kita. Nah, sekarang tinggal pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau membuka hati? Apakah kita mau membuka diri? Apakah kita siap untuk dikoreksi, siap ditegur oleh Roh Kudus? Mau menyerahkan diri dalam tuntunannya sehingga diubah? Atau kita akan mengeraskan hati kita
dan menolak karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam era teknologi digital seperti yang sekarang ini kita alami, membuat kita kebanjiran oleh firman Tuhan. Kebanjiran dalam tanda kutip. Apalagi saat PPKMD ini, di mana tempat ibadah seluruhnya, baik di Jawa, Pulau Jawa maupun Bali ini untuk sementara ditutup. Walaupun ya kita harus berani juga mengatakan ada beberapa tempat ibadah yang juga kemudian melanggar, atau tempat-tempat lain yang kemudian melanggar PPKMD yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Mari kita perhatikan apa yang terjadi pada ibadah kita hari ini, pada hari Minggu ini. Saat ini kita mengikuti ibadah dari kanal YouTube YKB. Mungkin sebelumnya atau sesudah dari mengikuti kanal YouTube YKB ini, kita akan juga mengikuti ibadah yang dipancarluaskan dari gereja kita masing-masing. Nanti agak siang setelah kita mengikuti ibadah pada kanal YouTube gereja kita masing-masing, kita mungkin juga mengikuti ibadah dari GKI lainnya. Apalagi kalau seandainya kita mempunyai pengkhotbah favorit. Wah, pendeta ini lagi khotbah di mana ya? Oh, lagi khotbah di Surabaya. Oh, minggu depan dia lagi khotbah di Semarang. Oh, minggu depannya lagi dia akan khotbah di Jakarta. Wah, dengan sangat mudah kita mengikuti pergerakannya terus. Karena kita nggak perlu ongkos transport, hanya jentikan jari saja. Setelah mengikuti pengkhotbah favorit kita berkhotbah, mungkin kita juga mengikuti ibadah dari gereja-gereja lain yang bahkan mungkin tidak seajaran atau tidak satu warna dengan GKI misalnya. Kita pergi ke kanal YouTube gereja lain, ke kanal YouTube gereja yang tidak seajaran dengan GKI. Bapak Ibu, di salah satu grup yang saya miliki, ada seseorang yang setiap Sabtu malam meneruskan link-link ibadah yang dia punya di YouTube. Baik link ibadah di gereja kami, baik link ibadah YKB, baik link ibadah GKI yang dia tahu, baik kemudian link ibadah gereja yang lain, yang seajaran, yang tidak seajaran. Itu kemudian diambil. Nah, kemudian dibagikan semuanya. Dari gereja ABC, dari aliran ABC, semua diambil dan kemudian dibagikan. Nah, kemudian ada yang bertanya, kenapa sih kok membagikan semua link-link itu? Link gereja yang lain-lain, aliran yang lain-lain, kenapa? Lalu kemudian alasannya supaya bisa mengambil yang baik-baik. Yang jelek dibuang saja. Ini sebuah alasan yang menarik Bapak Ibu. Secara tidak disadari kita menjadi kolektor firman Tuhan. Kita mengkoleksi yang baik-baik. Kita mengkoleksi yang kita suka. Kita mengkoleksi apa yang menjadi favorit kita. Kita memungut terus-menerus. Tanpa sadar Bapak Ibu. Karena kita terlalu disibukkan dengan mengkoleksi terus-menerus firman Tuhan yang indah itu. Kita lupa bahwa ada proses shema. Ada proses membuka hati buat Roh Kudus. Ada proses kita melakukannya di dalam kehidupannya hari-hari. Kenapa? Karena kita selalu disibukkan dengan mendengar terus. Kita disibukkan untuk melihat terus. Kita disibukkan untuk hear. Dan kita tidak pernah mencoba untuk shema. Stop,
dan kemudian memperhatikan dengan sungguh-sungguh, kita terlalu sibuk untuk cari dan cari dan cari. Wah, yang ini bagus, wah yang itu bagus, wah yang ini baik, wah yang itu seru, wah yang ini lucu, wah yang itu tidak lucu, wah terus menerus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada proses di mana kita mencoba merenungkannya dengan baik. Dan itu terjadi bukan hanya pada hari Minggu. Bayangkan, itu juga terjadi dari hari Senin sampai hari Sabtu. Bayangkan coba, kalau kita pagi-pagi buka WA, di grup sudah ada ucapan selamat pagi dan kutipan ayat firman Tuhan. Lalu kemudian kita berdoa, dan kemudian kita buka YouTube, mungkin ada yang bersaat teduh melalui sapaan Gembala GKI. Lalu setelah itu belum beranjak, kita kemudian membaca lagi renungan harian klasis dari gereja, dari klasis kita. Belum selesai kita mau beranjak lagi, nanti ada doa pagi dari gereja kita masing-masing. Belum lagi nanti agak sore ada persekutuan doa petang. Kalau nggak dari gereja kita, dari gereja lain. Dan itu dilakukan terus menerus dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita memungut terus menerus firman Tuhan. Kita memungut yang bagus-bagus terus menerus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa memproses firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bacaan hari ini menyadarkan kepada kita bahwa dalam melakukan firman Tuhan, kita sebagai manusia yang rapuh, yang lemah ini butuh proses. Mungkin awalnya to hear, mendengar, lalu diproses, to listen, memperhatikan, menyimak dengan sungguh-sungguh. Lalu kita membuka hati untuk Roh Kudus, agar Roh Kudus mau memeteraikan firman itu dalam hati kita, dalam hidup kita. Dan kita mau dituntun berproses bersama dengan Roh Kudus, agar apa yang kita renungkan itu, yang kita listen itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Herodes sudah pada tahap mendengar dan juga memperhatikan. Tapi sayang, dia tidak mau membuka hati pada Roh Kudus yang memeteraikan firman dalam hati dan hidupnya. Sehingga alih-alih dia melakukan firman itu dalam hidupnya, dia justru melakukan yang sebaliknya. Namun jangan-jangan Bapak Ibu, kita yang sudah kebanjiran firman Tuhan ini, ya kebanjiran firman Tuhan setiap hari ini, kita hanya menjadi pemulung firman. Kita hanya menjadi kolektor firman. Kita hanya menjumput terus-menerus firman Tuhan. Dan tanpa memperhatikan lagi, apalagi membuka hati dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Ya, buat saya itu sama saja seperti ada orang yang meneruskan postingan untuk patuh pada prokes. Wah, mungkin postingan patuh pada prokes itu dibuat dengan kreatif, lucu, menarik, indah, menggugah hati. Lalu kemudian dia teruskan postingan itu. Ayo patuh prokes, ayo patuh prokes. Tapi dianya sendiri tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia terlalu sibuk Bapak Ibu mencari postingan-postingan yang lain. Kenapa dia tidak melakukan prokes yang dia sebarkan itu? Karena dia terlalu suka untuk melihat, memposting, tidak kemudian berhenti, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, membuka hati dan mencoba untuk melakukannya. Nah, dalam bahasa di daerah saya ada pantunnya nih, orang yang kayak begini. Gajah dibelangkoni, iso ujar, ora iso ngelakoni. Bisa nggak ya seekor gajah dikasih belangkon? Kalau dibayang-bayangkan kira-kira lucu kali ya, ada gajah pakai belangkon. Bisa nggak? Bisa. Bisa kenapa? Bisa kalau kita cuma ngomong.
Bisa kalau kita cuma ngomong gajah di belangkoni. Tapi ketika kita melakoninya, iso ujar, bisa ngomong, tapi ora iso melakoni. Ora bisa, nggak bisa melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah pandai mendengar dan berkata-kata yang benar. Akan tetapi, kalau kita mempunyai kepandaian untuk mendengar, dalam hal ini shema, listen, menyimak dengan sungguh-sungguh, maka seharusnya kita bukan hanya mampu berkata-kata dengan benar, namun dalam kuasa karya Roh Kudus, firman itu dimeteraikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bukan saja berkata-kata, namun kita juga dapat melakukan yang benar. Kasih Allah Bapa dalam Tuhan kita Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus pasti memampukan kita untuk pandai mendengar dengan baik, mengucapkan dan mengatakan firman itu dengan baik juga. Namun lebih dari itu, Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pembacaan dan perenungan firman-Mu. Kiranya Engkau terus memberikan hikmat bagi kami, agar melalui perkataan kami boleh menjadi berkat bagi diri kami sendiri maupun bagi sesama kami. Kami berdoa untuk aneka pergumulan kami. Kami percaya Engkau memberkati tiap keluarga dalam semua pergumulan yang terjadi. Terlebih khusus kami berdoa, Engkau memberikan komunikasi yang baik antar anggota keluarga, sehingga di dalam keluarga kami masing-masing, kami sungguh merasakan kasih dan pemeliharaan dari Tuhan. Engkau juga memberkati setiap orang dalam semua harapan dan cita-cita kehidupannya. Anak-anak yang bersekolah, berkuliah, biarlah Tuhan menolong mereka dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka boleh menggapai cita-cita di masa depan. Untuk setiap orang yang sedang merindukan pekerjaan atau mempunyai pekerjaan yang mapan, Tuhan juga memberkati mereka, memberikan pekerjaan yang sesuai, agar pemeliharaan Tuhan sungguh dirasakan melalui pekerjaan yang mereka tekuni. Kami juga berdoa kepadamu ya Allah, untuk para lansia. Engkau memberkati juga mereka dalam kondisi kehidupan mereka. Biarlah setiap orang yang berusia lanjut tetap semangat dalam kehidupan mereka dan memakai sisa kehidupan mereka untuk memuliakan nama Tuhan.
Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu untuk kehidupan pelayanan kami di tiap gereja. Engkau memberkati pelayanan kami ya Allah, meskipun masih dilakukan secara online. Biarlah semua boleh mendatangkan manfaat yang baik dan menumbuhkan iman setiap orang. Terlebih khusus kami juga berdoa untuk umat Kristiani yang mengikuti ibadah online ini melalui siaran Radio Shalom di daerah Tobelo. Tuhan memberkati dalam keterbatasan untuk boleh menerima firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu bekerja agar hidup beriman mereka semakin bertumbuh-tumbuh di dalam Tuhan. Engkau terus juga memberkati kehidupan pelayanan kami YKB agar dapat tetap menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami berdoa juga Tuhan untuk Indonesia dalam segala pergumulannya. Kami terus berdoa agar percepatan vaksinasi boleh berlangsung dengan baik. Engkau juga memberkati pemerintahan kami dalam mengelola pergumulan-pergumulan yang ada. Kami yakin melalui pemerintahan kami, Indonesia akan dibawa menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Hikmat dari Tuhan turun atas setiap pemimpin di daerah maupun di pusat, supaya kesejahteraan sungguh merata di bumi Indonesia ini. Inilah Tuhan seru dan doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Hari terakhir pun makin dekat. Mantapkan langkahmu, jangan sesat. Sungguhlah janjinya takkan lenyap, bahwa mahkota milikmu tetap. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk curahan berkat dan kasih sayang-Mu bagi kami. Di tengah banyak tantangan hidup, kasih dan kesetiaan-Mu lah yang kami andalkan untuk menghadapinya. Maka saat ini kami bawa persembahan syukur kami kepadamu. Kuduskan dan layakkanlah persembahan ini menjadi alat bagi pelayanan kerja-Mu di dunia, sehingga semakin banyak orang yang dapat mendengar, merasakan, dan terlibat dalam pemberitaan kebenaran Injil melalui gereja-Mu. Di dalam Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Umat Tuhan yang terkasih, marilah mendengar, mengatakan, dan melakukan apa yang benar menurut kehendak-Nya. Tidak ada pilihan lain. Pilihan untuk berjalan bersama dengan Tuhan berarti adalah keputusan untuk mau memfokuskan segenap indera dan diri kita masuk ke jalan yang Tuhan pimpin. Ikutilah Dia kemanapun Tuhan ingin dengan yakin dan percaya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan cinta kasih dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, memperlengkapi engkau dengan sukacita dan kesetiaan, keberanian dan ketekunan, serta hati yang bersih dan jernih, untuk bersedia mendengar dan melakukan apa yang benar, dan menyampaikan berita Injil-Nya kepada dunia, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Setiap kata dan karyaku, haleluya,
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.